tinggal. Selamat datang di Meja Makan. Masih bersama saya Bayu dan Pak D. Kris Budiharjo. Paling keren, masih keren. Sehat, Tung? Sehat. Oke. Tamu kita siapa sekarang? Tamu kita hari ini ada dua perwira tinggi Angkatan Laut. Stop ini pasti. Yang satu Laksamana Muda Sulaiman Ponto Kabais. Kabais 2011 sampai 2013. Oke. Satu lagi Laksamana Muda Eko Jalmo. DZ di KKP. Ya. Jadi PSDKP. 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 Iya. KKP. KKP. Jadi kita akan bincang-bincang tentang potensi laut kita. Jadi kita itu kan 2/3 Indonesia laut. Siap. Nah ini katanya potensi kelautan kita tuh triliunan lah, inilah itu. Iya. Apa iya sih? Nah. Terus kayaknya kemana kekayaan itu? Siapa yang memiliki kewenangan untuk mengelola? Dan bagaimana masyarakat bisa berpartisipasi berbisnis di sektor kelautan, perikanan dan sebagainya. Ya. Yang menarik, apa bedanya maritim sama laut? Nah, ini benar. Siap. Kita bingung, Pak. Ada potensi maritim, kalau di Angkatan Laut ada KKP, ada Kementerian Koordinator Kemaritiman misalnya. Apa sih bedanya maritim sama laut itu aja dulu? Jadi memang kita harus mulai bahwa kalau salah nanti itu kata akan menghasilkan logika. Logika akan menghasilkan tindakan. Jadi kalau salah kata, salah tindakan. Jadi harus jelas. Apa itu maritim, apa itu laut. Saya mulai dari laut. Jadi kalau laut, ini contohnya ini. Ini laut itu ada permukaan. Permukaan laut. Permukaan air. Permukaan air laut. Lalu ada badan airnya. Ini kolom air namanya. Lalu ada dasar lautnya. Lalu ada tanah di bawah dasar laut. Itu laut. Itu laut. Jadi mulai dasar laut, tanah di bawahnya, kolom air sampai permukaan laut. Beserta isinya. Belum, itu laut doang itu. Baru laut. Nah, baru mulai badan air dipakai oleh ikan yang berenang. Nggak mungkin ikan itu di bawah dasar. Ikan berenang. Dasar lautnya dipakai biota-biota yang tumbuh di dasar laut kan. Baru tanah di bawah dasar laut dipakai minyak, gas dan lain-lain. Bor. Permukaan laut dipakai kapal yang berlayar. Nah, kapal yang berlayar inilah yang disebut maritim. Potensi kemaritiman. Jadi kalau jangan salah, beda. Jadi kalau ke maritim, itu kapal yang berlayar mengangkut barang dan orang untuk kepentingan ekonomi. Jangan lupa, ada kapal yang berlayar angkutannya peluru, itu untuk angkatan laut. Kalau yang tadi namanya angkutan laut. Beda-beda tipis. Tapi kalau salah, larinya kemana-mana. Jadi sebelumnya kalau kita bicara angkutan laut itu maritim. Kalau kita berbicara perikanan, ya ikan-ikan yang hidup di laut. Di kolom air saja. Di kolom air. Itu. Nah, di dasar laut dan tanah di bawahnya kan beda. Nah, itu jangan salah. Jadi ketika kita bicara potensi kelautan, maka kita berbicara si ikan-ikan. Nah, ini orangnya. Makanya kementeriannya Kementerian KKP. Iya kan? Kelautan dan perikanan. Karena ikan itu hidup di laut. Nanti kalau enggak, hidup di darat dikira. Nah, itu. Jadi harus dibedakan. Supaya tidak salah. Nah, ada kalanya orang bicara deklarasi Juanda. Nah, deklarasi Juanda itu tidak berhubungan dengan pelayaran. Orang berlayar itu udah ada batasnya sekuat-kuatnya kapal. Tapi deklarasi Juanda itu memberikan kita kepada batas laut yang batasnya makin jauh, ikannya makin banyak. Iya. Makin lebar kan. Dari 2-3 mil jadi 12. Ikan dari sini tadi sekarang sampai sini. Dasar laut yang di sini sekarang sampai sana. Jadi deklarasi Juanda itu memberikan kepada kelautan dan perikanan.
Maka disebut perikanan karena yang banyak hidup di kolom air ikan-ikan. Ada potensi kelautan salah satu. Ya itu. Ada Ikan, termasuk gas. Ya. Itu kan kelautan juga itu. Dasar laut dan tanah di bawahnya itu termasuk itu. Lautan juga ya. Itu kelautan. Lautan. Kecuali itu, satu lagi kelautan. Pulau-pulau kecil dan pesisir pantainya itu juga dimasukkan ke lautan di kita itu. Untuk pulau-pulau kecil. Ya, pulau-pulau kecil itu pesisir. Masuk juga. Masuk. Pantai berarti. Ya, pesisir pantai itu masuk ke lautan juga. Padahal pantai di Indonesia banyak sekali. Tuh. Berarti kelautan dan perikanan itu penguasa republik dok. Loh, ya iyalah. 3.000. Pulaunya berapa? 17.500. Jadi kalau Indonesia itu 17.500, itu kan pulau-pulau. Memangnya orang berenang dari pulau ke pulau. Ya kan? Berjalan ini dia berlayar maritim. Ya kan? Dia maritim. Supaya Pak Jokowi bilang harga di sini sama dengan di situ. Ini harus begini jalan. Ini tol laut. Nah itu tol laut. Kenapa dibilang tol laut? Tol laut itu tidak ada yang ganggu di jalan kan? Nah dibikin tol laut karena sekarang di tengah laut banyak yang diganggu. Banyak yang Itu masalahnya. banyak yang ganggu. Banyak yang ganggu. Makanya dibilang, tol laut. Bebas hambatan. Supaya bebas hambatan. Nggak ada yang jaga. Itu paham beliau. Oh bukan. Supaya tidak ada yang ganggu. Karena di laut kita banyak yang ganggu. Kalau terus Nah. repot ini kita. Tuh. Itu mana? Baru ini. Iya. Tentang bagaimana menjaga potensi pengawasan. Nah, itu ikan-ikan PSDKP kan? Ya. Pengawasan sumber daya laut dan perikanan. Nah, nih. itu. Nah, beliau. Jadi kita dari yang dijelaskan Pak Putu tadi kan perbedaannya sudah jelas sekali Pak. Antara kelautan dengan kemaritiman. Nah, kemaritiman. Nah, kalau di kemaritiman itu hubungannya dengan Kementerian Perhubungan. Nah, di situ ada Dirjen Perhubungan Laut. Nah, kalau yang di lautnya, yang tadi permukaan laut sampai ke bawahnya tadi ada badan laut, ada seabed tadi yang dasar laut itu pengawas ada pasir. Nah, itu yang lagi jadi topik. Maka kemarin rebutan itu kan, siapa ini yang mau jadi ekspor? Boleh Pak, itu boleh ya? Belum boleh. Rencana. PP-nya sudah diteken tuh bala-bala. Iya. Karena kita tadi Pak belum siap untuk pengawasannya mungkin. Nah, sehingga pelaksanaan untuk ekspor laut belum kita kerjakan. Itu Pak. Tapi itulah salah satu sumber dayanya di laut. Bisa didaya gunakan. Oh iyalah. Itu yang disebut potensi kekayaan tadi. Iya, itu. Bayangkan berapa luas itu pasir di bawah sekian banyak. Masuk di gimmick. Nah, itu dia. Gimana bisa menambah income kita toh? Nah, di sini Pak terjadi kerancuan kadang-kadang di pengawasan itu Pak. Di mana seperti contohnya kalau kita ngambil timah. Timah itu kan yang di laut itu. Ini siapa sih yang ngawasin ini sebenarnya? Angkatan Laut atau dari pertambangan atau itu tadi Pak perhubungan kan dia yang menguasai laut tadi kan di permukaannya. Kalau kapalnya KKP mau lewat Darat nggak bisa, harus lewat permukaan. Lewat permukaan. Sehingganya waktu kita bikin izin kapal tidak selayaknya sebenarnya kalau KKP itu bikin izin sendiri untuk kapalnya. Harus dia izin dari perhubungan. Karena maritim. Porsi makan kementerian lain. Piringnya jangan diambil. Makanannya bisa saya ambil, piringnya jangan. Kan KKP mau ngambil piringnya ke lautan. Iya. Perhubungan. Dan itu bukan karena saya berhak. Bukan. Karena memang empiriknya itu nggak bisa. Ini kan ahlinya ikan. Ini kan ahlinya kapal itu kan harus ngapung-ngapung dan harus berenang. Nah mungkin dia belajar ini. Jadi bukan hak-haknya. Kalau ini diurus ini, propellernya diem dia bingung. Kita nggak bisa tahu. Ikan apa bagaimana ini? Belajarnya macam-macam ikan, ngasih izinnya panjang kapal, nggak nyambung. Berapa ya? Iya, nggak nyambung. Nah itu. Kalau kemudian KKP itu mengurus izin perkapalan, nggak pas maksudnya. Karena istilah tadi
kemaritiman sama kelautan harus paham apa bedanya. Iya. Kalau itu nggak penting. beda, tindakannya beda, Iya. kebijakannya beda. Iya. Ya, hukumannya juga beda, Pak. Hukumannya beda. Karena sektor kelautan ini kan sangat luas. Betul. Banyak kementerian, lembaga yang terlibat. Karena begitu 2/3 daripada Republik ini adalah laut. Iya. Sehingga tol laut yang dimaksud oleh Pak Presiden Ya. itu juga belum berjalan, Ya. tapi sudah mulai agak ada lumayan lah ya. Ya. Lumayan sudah ada perbedaan sehingga untuk menghindari adanya hambatan-hambatan oleh berbagai hal. Ya. Itu tadi. Jadi maksudnya tol laut yang dimaksud Presiden itu belum diimplementasikan dengan anak-anak yang di bawah, Pak. Karena konotasinya kita ini kan orientasinya ke darat. Sehingga kalau tol itu berarti harus dibikin jalurnya. Nggak bisa, Pak. Di kapal laut itu adanya hanya rute. Nah, kalau rutenya kamu dari Jakarta ke Makassar, ya boleh aja kamu belok-belok dong. Nggak langsung jalan lurus saja ke sana itu kan. Boleh saja. Tapi rutenya dia ke sana. Ya. Nah, dimaksudnya tolnya di sini adalah bebas hambatannya tadi. 13 stakeholder tadi, 13 stakeholder dari kelautan itu nggak boleh ganggu-ganggu lagi kalau dia sudah di tengah laut. Dia untuk berangkat memang harus strict, dia diperiksa semua kesiapan kapalnya, kelayakannya, kesiapan layar, dokumennya itu harus diperiksa dengan strict sekali di situ. Tapi begitu dia sudah keluar, ini harusnya kita sudah percaya dengan dia. Sampai dia sampai pada tujuan, nanti diperiksa lagi di tujuan di sana. Iya, jangan Jangan di jalan, itu menghambat perekonomian tadi yang disampaikan Pak Ponto tadi. Apalagi ada 13 stakeholder. Woi, lebih. 18 sekarang, Pak. Coba lihat di darat ini ada berapa banyak? Ya sebanyak di darat sebanyak itu di laut. Apa bedanya di darat sama laut? Kan sama aja aturan kita. Ketemu bea cukai berhenti lagi. Ketemu angkatan laut berhenti Itu lagi. terjadi enggak di darat? Polisi laut berhenti lagi. Banyak, Pak ya. Itu bikin tol bebas hambatan. makanya Pak Presiden kan maunya begitu. Karena menyaksikan itu begitu banyak. Nah, dari begitu banyak itu sebenarnya kita sudah sadari itu. Makanya di laut itu karena banyak, kalau di darat itu dibagi itu bisa. Kamu jaga jalan ini jaga jalan ini. Di laut mana bisa dibagi-bagi? Belum kalau ada Nggak bisa. kapal lalu Nah, ya. itulah sebabnya maka diatur diperlukan koordinator. Nah, di laut itu jangan lupa, itu pelanggaran itu cuma 2. Cuma pelanggaran hukum atau pelanggaran kedaulatan. Coba cari ada yang ketiga. Nggak akan ketemu. Nah, itu diatur undang-undang. Sebenarnya aku tanya undang-undang. Kebetulan aku baca aja itu. Undang-undang bukan 696 tentang perairan Indonesia. Pasal 24 ayat 1. Nah, itu bahwa di situ ada kedaulatan, ada pelanggaran hukum. Kedaulatan diatasi dengan operasi militer oleh angkatan laut, pelanggaran hukum oleh penegak hukum. Karena banyak penegak hukumnya penegakan hukum, banyak undang-undang. Kedudukan undang-undang sama tinggi. Itu bukan kata aku. Kata undang-undang nomor 12 bulan 11 itu ya. Sama kedudukan karena sama tidak bisa satu orang komandan. Diperlukan koordinator. Lalu tanya lagi, koordinator siapa? Pak Mahfud bilang, Bakamla. Oh bukan Pak, Bapak tidak bisa nunjuk koordinator. Yang nunjuk undang-undang lagi. Undang-undang 17 menunjuk koordinator itu adalah penjaga laut dan pantai. Sayangnya, penjaga laut dan pantai yang harus dibentuk tahun 2008 sampai hari ini belum dibentuk. Maksimum paling lambat 3 tahun penjaga laut dan pantai harus sudah terbentuk. Nah, sekarang sampai hari ini belum terbentuk. Nah, terus pertanyaannya bagaimana kalau belum terbentuk? Ya, kata pepatah bilang, kalau tidak ada elang, akulah elang, kata belalang. Iya kan? Makanya kalau tidak terbentuk, ya yang ada arti KPLP yang melaksanakan tugas-tugas yang diberikan itu. Tapi dasar orang Indonesia, pakai aku belum diangkat.
Nah, sama dengan bintang 4. Aku belum diangkat bintang 4, gimana nanti? Ya kan itu. Jadi angkat dulu. Kalau ini oke, angkat dulu bintang 4. Jadi koordinator itu untuk penegakan hukum di kelautan itu bukan di kelautan, di maritim yang jaga yang banyak itu. Kalau kelautan ini sudah pasti. Sudah pasti Pak di kanan. Kalau namanya kelautan KKP. dan perikanan, masalah ini orang ngambil di luar WPP ya, wilayah penangkapan. Di luar WPP, ya ini tukang tangkap sudah jelas gak ada orang lain. Walaupun ada angkatan laut di sana, angkatan laut ada, ini ada, polisi ada kalau di teritorial, tapi koordinatornya jelas sudah. Ini dulu kita berdua sudah bikin itu padahal perencanaannya. Itu sudah bikin di permukaan laut itu Coast Guard. Yang urusan tadi lautan KKP. Kita sudah buat. Itu. Fungsinya di mana lagi itu ya? Bakamla nanti gabung sama ini aja dia. Ya. KKP KPLP. Jadi begini. Kalau kita bicara Bakamla, kita jangan bicara Bakamla nanti marah. Kita bicara undang-undang aja. Ya kan? Kita kan untuk badan kan. Ya, jangan bicara nama. Bakamla. Bakamla itu diwakili Undang-Undang 3214. Ya. Coast Guard Undang-Undang 17 2008. Permukaan laut dipakai oleh pelayaran. Ini undang-undangnya nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran. Kolom air dipakai oleh ikan yang berenang. Ini undang-undang 45 2009 tentang perikanan. Dasar laut itu undang-undang landas kontinen. Ada lagi? Ada dasar laut itu landas kontinen. Undang-undang yang lama itu undang-undang nomor 1 tahun 73. Yang terbaru sekarang saya tidak tahu nomornya. Tapi landas kontinen. Lalu dasar laut ini di bawahnya itu tempat gas. Itu kan undang-undang SDM. Nah, undang-undang 17 sudah ada penyidiknya KPLP. Perikanan penyidiknya ini PSDKP. Dasar laut dan tanah di bawahnya dan dasar laut Sibet Angkatan Laut. Tanah di bawahnya SDM. Bakamla mau ditaruh di mana? Undang-undang 32 mau ditaruh di mana? Jadi Undang-Undang 32 itu waktu dibentuk itu idenya itu 45 undang-undang 17 undang-undang ada di laut itu dijadikan satu. Dijadikan satu. Jadilah undang-undang, makanya judulnya Undang-Undang Kelautan. Karena semua ada yang di laut diatur di situ jadi satu. Iya, makanya Bakamla selalu bilang single agency multitask. Itu kalau tentara. Tetapi kalau di sipil, di undang-undang, begitu undang-undang jadi satu, jadinya undang-undang. Sesama undang-undang sama tingginya. Sesama biskota dilarang saling mendahului. Terkecuali sama. Kita satukan dalam omnibus law yang undang-undang. Tidak bisa juga, Pak. Berarti semua undang dicabut. Nanti kalau semua dicabut. Ya, disatukan. Nah, pertanyaannya. 1 kali 5 berapa? Iya, 5. 5 kali 1? 5. Ya, sama aja. Jadi tidak mungkin 5 itu kita jadikan 1, lalu 1 ini kita jadikan 5, tetap 5 kan ada di dalam. Cuma mengumpulkan. Lah, kan hanya mengumpulkan aja kelihatannya 1, padahal tetap saja tidak bisa kita menyatukan 5 yang ada di dalam. Main sepak bola. Bisa enggak kiper itu kita taruh di depan? Gak bisa kan? Nah, itulah sebabnya undang-undang ini yang diperlukan apa? Karena berbeda-beda. Koordinator. Captain itu kan koordinator. Nah, itu. Jadi dari sini kesalahan fatal kita justru adalah membuat undang-undang 32 yang nggak ada tempatnya sudah di laut. Itu loh. Makanya karena itu Bakamla sangat sulit mendapatkan status sebagai penyidik. Nah judulnya kan kelautan. Nah sekarang dia mau dimasukkan kementerian mana? Begitu masuk kelautan dan perikanan tabrakan sama PSDKP. Terus mana? Nah, makanya tiba-tiba ada ide. Wah, Bakamla aja kasih koordinator. Nah, bukan pemain kok suruh jadi koordinator.
kita rubah undang-undangnya. Ngapain rubah undang-undang? Undang-undang sudah benar. Lalu gimana? Ya sudah, Bakamla yang sudah kadung aja. Rubah, jadikanlah dia itu si Coast Guard atau PLP dengan apa? Merubah dasar hukum, kan selesai. Di PP-nya saja. Ya, jadi kan orang selalu bilang, wah Bakamla ini menurut Presiden ini adalah embrio Coast Guard. Ya benar siapa bilang. Nah, terus Bakamla transformasi jadi Coast Guard. Itu perintah Presiden. Transformasi segera, enggak dijalanin. Ini embrio ya. Bilang kalau presiden orang Sangir, bubarkan Bakamla bikin. Itu kalau orang Sangir. Tapi karena ini orang Solo, lain. Transformasi. Embrio, apa transformasi? Rubah bentuk. Nama rubah bentuk, yang lama dibubarin, yang baru dibuntuk, kan sama aja. Cuma beda suku kan beda. Nah, lalu pertanyaan lanjut. Bagaimana mentransformasi Bakamla kan? Ya gampang sekali. Undang-Undang 32 diganti dengan Undang 17. Kembali lagi ke undang. Ya balik lagi. Kenapa? Karena Undang 17 ini yang pelayaran, karena di laut yang melanggar kapal, bukan orang yang berenang. Jadi Bakamla adalah mengawasi sektor kemaritimannya. Ya, kemaritimannya. Kalau enggak berkelahi sama ini. Iya. Jangan ngomong kelautan. Kelautan itu KKP punya, SKD punya. Dia kalau mau ya sudah gabung dengan KPLP di bawah Undang-Undang 17 jadi Indonesian Coast Guard, dan itulah harapannya Presiden. Tapi orang-orang ini nggak ngerti-ngerti. Nah, butuh orang Sangir yang harus bisa jelas bubarin bikin ini. Itu Menarik. Ya. Jadi memang itu problem di kelautan ini ternyata banyak sekali. Tumpang tindih. Ya enggak tumpang banyak sih tindih. enggak, sedikit. Tapi orang tuh nggak tahu laut itu. Coba laut bilang apa rasa airnya? Siapa bilang manis kan? Ya, coba. Ya ini. Madu, Pak. Laut itu rasa madu. Siapa bilang? Kita nggak berani menyangkal ini. Nggak berani. Di orang laut. Iya. Kita bukan. Dia beberapa tahun di laut. Di laut. Kalau laut tidak manis, mana mungkin orang mau ke laut sekian banyak? Ya. Luar biasa Jadi gitu. masih banyak PR ya. Masih banyak. Masih banyak PR yang harus kita kaji bersama, disosialisasikan ke masyarakat juga tentang hal-hal yang terkait dengan potensi kelautan, problem kelautan dan sebagainya. Belum lagi ini baru kelautan umum, belum tadi masalah aturan-aturan yang terkait dengan potensi perikanan kita, ya toh aturan ini bikin stres, karena orang nggak tahu, dan bahkan nelayan pun tidak tahu dianggap melanggar. Ini Pak. Gimana? Laut itu, orang itu akan tahu kalau dia sudah pernah injek, dia sudah pernah datang. Kita datang ke mall aja, coba cari toilet. Pusing. Tanya sama orang yang sudah pernah ke toilet. Ke laut pun kalau mau tanya di laut, tanya orang-orang yang pernah hidup di laut. Di mana ada ikan? Di mana tempat ikannya? Kita dulu tukang tangkap orang yang nangkap ikan. Jadi tahu di mana ikan-ikan itu ada. Lah sekarang yang ngurusi tidak pernah di laut. Begitu dia bikin undang-undangnya, wah ahli hukum. Tapi law on the book. Lah kita kan law on the field. Kita nggak bicara Pak Menteri kan ini? Oh tidak. Oh kita nggak bicara Pak Menteri KKP kan? Kita bukan. Kita bahwa kan kita bicara laut banyak. Di laut itu ada ikan, ada kapal, ada terumbu, ada segala macam. Kan ada banyak gitu. Jadi di situ. Jadi kita akan sebenarnya di laut itu kita bicara aturannya dulu. Terlalu banyak aturan juga mungkin pusing juga. Banyak itu gampang Pak kalau kita tahu. Nah, kalau sedikit pun kalau tidak tahu ya problem. Kalau dilihat dari tadi Pak yang laut tadi Pak, tadi cuma sedikit Pak. Kan sedikit. Permukaan badan laut. Iya, dasar laut dan tanah di bawahnya. Iya itu. Berarti kan cukup 4 kementerian saja sebenarnya. Sudah tepat. Itu. Sudah tepat. Sudah pas. Tapi mereka tidak paham Pak, mana yang harus diatur. Seperti tadi Bapak sampaikan, kapal kok diambil dari KKP. KKP ini biasanya belajar spesies ikan kok. Gimana ikan?
meramaikan panjang kapal. Nanti kapalnya terguling gimana kita nggak ngerti. Kan nah itu jadi serahkan aja kalau yang itu memang ke ahlinya. Kalau kita ahlinya ya memang di KKP ini ahlinya tentang perikanan. Fokuslah dia di perikanan ini sehingga ngatur ukuran kapal lah. Udah kita tinggal pakai aja lah. Ukuran itu tinggal pakai. Itu urusan Dirjen Dubla aja. Dubla punya kapal. Ya sini. Ini bisa jadi kapal ikan. Oke, jadiin kapal ikan. Itu nggak bisa jadiin kapal ikan. Itu kapal kargo. Oh iya, jadiin kapal kargo. Ini ada masalah lagi. Kita bicara perhubungan. Nah, perhubungan. Perhubungan. Tapi judulnya di RAKP sekarang transportasi. Kalau perhubungan Korp CHB itu komunikasi. Ya. Padahal yang dicari transportasi. Nah ini Harusnya Kementerian Transportasi, bukan Kementerian Perhubungan. Karena yang di situ Pak cuma kita komunikasi aja Pak. Kalau kapal mau datang. makanya dia komunikasi doang. Komunikasi aja. Itulah makanya bilang kan hati-hati. Kata akan menghasilkan logika. Mereka jujur ternyata Pak. Mereka jujur pekerjaannya mereka sudah datang gitu kan Pak. Kementerian Perhubungan hanya tete toet. Kalau zaman dulu kan tete toet gitu. Itu. Jadi kalau kita mau benerin, mari kita benerin. Ini problem. Kenapa tiba-tiba anak-anak yang dari luar negeri datang cari? Oh, mana transportasinya? Kan nggak ada. Dia sudah bikin tulisan bagus, begitu. Undang-undangnya mana lu? Kan transportasi ini mana? Nggak ada. Yang ada perhubungan. Sudah celaka lagi. Perhubungan, kata perhubungan laut. Begitu cari perhubungan laut, mau dijalankan. Undang-undangnya mana? Undang-undangnya pelayaran judulnya. Terus, apanya yang bikin ini? Nggak ketemu. Begitu eksekusi lah undang-undangnya pelayaran. Dan celakanya lagi, karena dia tidak pernah tahu, nggak ketemu undang-undangnya, ya pasti tidak akan ketemu. Nah, jadi sebaiknya Kementerian Perhubungan di kabinet selanjutnya mudah-mudahan bisa disempurnakan namanya menjadi Kementerian Transportasi. Transportasi dulu, dan transportasi apa? Transportasi air, perairan. Direktur jenderalnya. Bukan kelautan doang. Nah, kenapa? Kita lihat. Sekarang saya coba aku tanya, kapal yang di Danau Toba, dia tunduk kepada aturan mana itu? Perhubungan darat. Nah, kalau perhubungan darat, maka kapal di Danau Toba itu pakai kaca spion. Karena undang-undang lalu lintas dan jalan raya kan? Kalau perhubungan darat, Harus kir juga Pak itu Pak. harus kir. Apa mau gitu? Nah, ternyata tidak. Danau Toba itu tunduk kepada undang-undang pelayaran. Karena pelayaran itu mengatur angkutan di perairan. Perairan. Ya, perairan itu baru terdiri dari angkutan laut, angkutan sungai dan danau, baru angkutan penyeberangan. Sekarang di Indonesia, kenapa kapal penyeberangan banyak tabrakan, banyak tenggelam? Karena kapal penyeberangan di bawah perhubungan darat tunduk kepada undang-undang lalu lintas angkatan darat. Akibatnya kaptennya 2, sama dengan bus. Paham sekarang Pak Bayu. Nah, lebih gendang lagi. Ini lebih gendang lagi. Ini laut sama. Tiba-tiba ada kapal yang satu yang gayanya bus, yang satu betul-betul kapal yang tunduk kepada Undang-Undang 17. Ketemunya mana? Selat Sunda. Selat Sunda ada dari Jabakauni ke sana itu Merak. Ini penyeberangan yang kayak bus itu. Baru yang dari ke sini, yang menyeberang ini itu yang Undang-Undang 17. Jadi bayangkan, satu Undang-Undang angkutan lalu lintas angkatan raya, satu Undang-Undang pelayaran. Apa akibatnya? Tabrakan. Itu baru satu. Yang perang lagi, Maritime Security. Wah, pulang. Begitu bahasa Indonesia kan apa? Keamanan maritim. Keamanan maritim. Bakamla langsung bilang, oh yang KPLP kan keselamatan pelayaran. Nggak ada keamanan maritim ya. Karena maritim saya. Ya. Lahirlah 8 keamanan maritim. Illegal logging, illegal fishing, transnational crime, kecelakaan laut. Ada 8.
Ya. Coba lanjutkan itu. Illegal logging melanggar undang-undang perkayuan. Illegal fishing melanggar undang perikanan. Transnational crime melanggar undang-undang imigrasi. Kesimpulannya 8 itu pelanggaran undang-undang semua. Yang sudah ada undang-undangnya. Ya sudah ada undang-undangnya. Dan institusi yang nangani Ya sudah ada. Sudah ada, Pak. Jadi 8 itu kesimpulannya itu adalah pelanggaran hukum. Nah, itu pelanggaran hukum apa? Wah, ini kan nggak ada. Ada, baca kalau di Undang-Undang 17 itu adalah pelanggaran di luar Undang-Undang Pelayaran. Jadi udah selesai itu Pak sebetulnya Pak ya. Tapi kan dia diatur bahwa itu di luar dari Undang-Undang Pelayaran. Lalu judulnya apa di Undang-Undang? Di judulnya jadi keselamatan dan keamanan di laut. Jadi ada keselamatan dan keamanan pelayaran, keselamatan dan keamanan di laut. Kalau pelayaran itu melanggar Undang-Undang 17, di laut melanggar di luar 17. Nah, itu tadi kenapa ya Pak ya? Kenapa tadi itu bisa jadi kata security tadi itu bisa jadi bisa masuk ke bidang keamanan. Padahal kan kita intinya pada keselamatan, Pak. Apa karena pandangan kita yang beda? Ya gara-gara kita terjebakkan aja langsung itu maritime security, keamanan. Dia tidak lihat itu apa ya empiriknya yang diatur. Betul. Esensi yang diaturnya apa yang diatur? Begitu dia diatur, loh itu kan semua pelanggaran hukum. Betul. Jadi pelanggaran terhadap undang-undang. Nah, begitu dia dimasukkan undang-undang di mana? Siapa yang melanggar? Yang melanggar kapal. Kapal bukan orang berenang lah. Maritim. Nah, maritim. Makanya undangnya 17. Dialah koordinator kau. Jadi dia mengkoordinator kalau kapal ini salah, mesin segala macam, kapten mabuk, undang-undang 17. Tapi kalau di luar dari itu yang banyak tadi, ya dia juga koordinator. Indonesia ini 17.000 pulau. Artinya apa? Pelayaran itu nomor 1. Tanpa pelayaran, bubar Indonesia ini. Tapi dengan kata lain, hancurkan Indonesia, hancurkan pelayaran. Jelas? Ya, jadi Penghubung Pak ya. Loh, iya. Bukan pemisah ya. Laut adalah penghubung ya. Laut adalah pemisah. Pemisah pulau-pulau. Oh, bisa pulau-pulau. Disatukan Oleh maritim. Makanya aku pernah bikin tulisan, tenggelamnya maritim penyulam NKRI. Penyulam. Dia disulam dihubungkan lagi, Pak. Contoh, tahun 73 aku berlayar dari Tahuna sampai Jakarta itu 3 bulanan. Tuh Bapak ikut tes. Tahun 73 kan lulus SMA, harus ke Jakarta 3 bulanan, tunggu kapal lama. Saya coba. Bayangkan nggak tahun 26 itu, ketika Bapak Ibu saya sekolah di Jakarta, tahun berapa itu, bagaimana mereka? Makanya saya bisa bilang bahwa maritim itulah lahir kesadaran berbangsa dan bernegara, menghasilkan Sumpah Pemuda. Bapak saya lahir di Manado, di Sangir, ibu di Manado. Komunikasi nggak bisa orang dua ini. Pakai bahasa apa? Bahasa Belanda. Nah, bayangkan kalau di kapal yang berhari-hari, satu bahasa Belanda, satu bahasa Sangir, satu bahasa ini, berlayar dari Manado sampai ini, kayak apa? Nanya mana kamar mandi aja udah bingung. Gak ada yang jualan Pak, stres yang jualan. Iya yang jualan stres, harus ngapalin bermacam-macam bahasa. Akibatnya apa? Timbullah kesadaran, bahasa dulu kita harus satu. Iya kan? Bahasa Indonesia. Nah, setelah bahasa satu, baru kita minum harus satu. Sama kita minum. Nah, iya kan? Tahu bahwa ini air untuk diminum. Iya, air alam. Jadi kita akan lanjut di minggu depan untuk bincang-bincang tentang kelautan, perikanan, dengan segala macam hal yang bisa kita sharing dengan seluruh teman-teman. Kalau ada ide, pandangan, masalah yang terkait dengan kelautan dan perikanan Indonesia, mohon disampaikan untuk kita bincangkan. Oh iya. Kita jumpa minggu depan lagi. Terima kasih. Sampai jumpa di meja makan.